Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Izin perkenalan diri, nama saya Miftahul Jana Wijaya. Di sini saya bersama rekan kita, Kakak Nurul Trisna Wijaya, salah satu mahasiswi PPG Universitas Negeri Jakarta. Oke, di sini saya akan berbincang-bincang sedikit ya dengan Kak Nurul. Kak Nurul, saya izin bertanya nih. Menurut pendapat Kak Nurul, bagaimana sih Kak tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik? Serta menurut kakak pendidikan yang memerdekakan itu yang seperti apa sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Mita. Jadi saya izin ngadep ke kamera ya. Jadi begini, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan itu menurut saya sebagai seorang guru profesional atau calon guru profesional yang lagi dididik di profesi guru sekarang PPG 1 gelombang tahun 2024. Jadi begini, kalau kita mau mengklaim ya, katakanlah mengakui bahwa pendidikan itu berpihak pada peserta didik, berarti kita harus indikator keberhasilannya adalah dari peserta didik itu sendiri. Artinya peserta didik itu tadi benar-benar terakomodasi segala kebutuhan belajarnya, bagaimana dia menyalurkan bakat dan potensinya, termasuk juga kekurangannya. Jadi sekolah yang benar-benar peduli terhadap hak mereka ini tadi, pertama mereka harus melakukan identifikasi dan asesmen. Mereka harus mengenal karakteristik dari peserta didik di sekolah mereka semuanya tanpa pilih kasih ya, tanpa membedakan seperti itu. Artinya setelah melakukan asesmen, mereka itu harus mengetahui apa tadi karakteristik peserta didik. Itu umum ya, sudah dipelajarin di pendidikan profesi guru. Tapi yang kedua yang perlu ditambahkan adalah mereka perlu memahami dunia peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan dunia peserta didik? Jadi gini, kalau sekarang saya mengajar anak SD, menurut saya mereka itu kan masuk kategori gen alpha. Nah, kita itu kalau mau berpihak kepada mereka ya kita harus tahu karakter dari gen alpha ini, cara belajar seperti apa, umumnya seperti apa. Meskipun tidak semuanya memiliki gaya yang sama seperti itu, tapi dengan tahu bagaimana gen alpha ini memandang dunia, memandang pendidikan, memandang sekolah. Kalau zaman nenek kita kan sekolah itu penting untuk membuktikan sukses apa enggak, merubah nasib itu sekolah. Kalau sekarang itu tidak benar-benar 100% seperti itu. Jadi kita harus tahu karakter dari dunia mereka, bagaimana mereka mempersepsikan dunia dan belajar itu apa. Kalau dua hal ini kita ketahui, yang ketiga adalah seringkali di PPG itu kita diajarkan bahwa karakter peserta didik, terus kita juga harus melakukan asesmen. Yang tak kalah penting adalah guru itu harus menguasai karakteristik ilmu atau bidang studinya. Jadi jangan sampai kita fokus pada asesmen saja, tapi kita lupa untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru yang harus menguasai banget materi pelajari itu. Jadi benar-benar berpihak nih, kalau kita mencukupi kasih sayang, tapi kita juga mentransfer ilmu yang berguna, kita memberikan teladan, dan mereka itu ada perubahan perilaku. Mereka bisa menjadi profil Pancasila seutuhnya, dan mereka itu bisa menghadapi tantangan dunia. Walaupun mereka misalnya kita hanya fokus pada upaya, oh kalian harus tertib, tapi kalau mereka tertib saja kemudian mereka nggak punya inovasi atau ide, nanti pas di kehidupan masyarakat mereka nggak bisa apa-apa. Nah itu yang pertama. Jadi pertanyaan kedua tentang Pendapat kakak pendidikan yang memerdekakan itu yang bagaimana sih Kak? Nah, kalau memerdekakan itu, kalau saya pribadi punya pendapat berbeda, bahwa memerdekakan itu adalah memerdekakan yang bertanggung jawab. Karena kalau kita terlalu memerdekakan mereka dengan dunia yang sekarang serba digital, anak itu nggak punya filter. Kalau nggak punya filter, nanti mereka itu akhirnya apa? Mereka fokus menjadi hamba teknologi nih. Mereka nanti, oh ya sukses, yang penting tuh kamu pintar, kaya, sukses, berhasil. Nah, jadi memerdekakan itu adalah kita tetap dengan aturan tegas. Ya, kalian harus berhasil menghadapi kerasnya dunia, kalian bisa berimprovisasi, tapi kalian bertanggung jawab terhadap menjaga bumi, bertanggung jawab untuk misalnya tidak korupsi sesuai dengan profil Pancasila tadi. Jadi memerdekakan itu kita tidak memaksa mereka, tidak mengekang, tidak membuat mereka tersiksa, tapi juga membuat mereka menjadi hebat atau dan bertanggung jawab. Jadi itu ya definisi dari memerdekakan diri menurut saya. Contoh belajar yang nggak memerdekakan itu kalau guru itu pakai metode ceramah, Iya, terus bosen deh siswanya. siswanya kan jadi bosen. Nah kalau memang kita mau mereka itu merdeka, pribadi merdeka, mereka harus aktif. Jadi mereka bukan pasif, jadi yang kalian harus begini-begini, enggak. Tapi mereka berperan, ikut diskusi, interaksi. Kita kasih mereka realita permasalahan begini, gimana solusinya untuk usia segini, untuk masalah sehari-hari mereka. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nurul. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Kak Nurul. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.